Hello, good morning class. Welcome to the home learning of SD Sekartika X4 with Miss Citra. Okay, how are you today? I hope you are all healthy and happy. Today we will learn about ordinal numbers. It is on the lesson 2. Yeah, maybe some of you know that those are two types of numbers. Mungkin kalian sudah tahu bahwa ada dua jenis pengelompokan angka. Ada yang disebut dengan cardinal numbers dan ada juga yang disebut dengan ordinal numbers. Nah, ordinal numbers inilah yang akan kita pelajari hari ini. Untuk cardinal numbers itu adalah angka yang pada umumnya kita ketahui yaitu berguna untuk menyatakan jumlah atau kuantitas dari suatu benda. Contohnya ada 1 apel, 2 apel, 3 apel. Nah, angka 1, 2, 3-nya itu kita sebut dengan cardinal numbers karena dia menunjukkan jumlah benda ya. Lalu untuk ordinal numbers, dia itu digunakan untuk menyatakan urutan atau suatu tahapan. Contohnya, kalau urutan itu ada apa aja? Misalnya pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Lalu kalau urutan angka ini di dalam bahasa Inggris, dia ada sedikit perbedaan. Tentunya pasti di spellingnya, di ejaannya, dan di pengucapannya ya. Nah, kita coba lihat di slide ini. Coba diperhatikan, di tabel yang sebelah kiri ini adalah sekelompok cardinal numbers atau angka yang menyatakan jumlah. Angka-angka yang berwarna merah itu adalah angka-angka yang umumnya kita ketahui ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Untuk bahasa Inggrisnya kalian semua pasti sudah tahu ya. 1 until 10. Lalu untuk di tabel yang sebelah kanan ini adalah kelompok ordinal numbers atau angka yang menyatakan urutan. Artinya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan ke-9 dan ke-10. Nah, lalu untuk yang tulisan merahnya ini yang di sebelah kanan itu adalah tulisan dalam bentuk angkanya si ordinal numbers ini. First ini artinya pertama atau ke-1. Kalau tulisan yang menggunakan hurufnya dia first, F-I-R-S-T. Lalu kalau dalam bentuk angkanya tulisannya menjadi angka 1 dan huruf ST. Lalu untuk urutan kedua bahasa Inggrisnya adalah second dan tulisan angkanya dia angka 2 dan huruf ND. Lalu untuk urutan ketiga bahasa Inggrisnya adalah third. Spellingnya seperti ini ya. T-H-I-R-D. T-H-I-R-D. Tulisan angkanya adalah angka 3 dan huruf RD. Urutan keempat bahasa Inggrisnya fourth. F-O-U-R-T-H. Tulisan angkanya angka 4 dan huruf TH. Lalu untuk urutan kelima, 6, 7, 8, 9, dan 10 dia sama semua ya menggunakan TH. Nah, jadi kalau di ordinal numbers ini yang paling mencolok perbedaannya ada di urutan ke-1 sampai ke-3. Nah, jadi ini yang perlu kalian perhatikan nih, dia karena dia bentuknya sangat berbeda. Kalau untuk angka 4 sampai 10 itu semuanya belakangnya huruf TH. Okay, understand? If you are understand, we will continue. Masih cukup mudah ya. Nah, kalau sudah paham, kita coba lanjutkan ke urutan 11 sampai 20. Nah, kalau di angka belasan ini dia semuanya menggunakan TH belakangnya. Coba lihat yang di sebelah kanan itu ada 11 TH, 12 TH, 13 TH, sampai 20 juga dia belakangnya pakai TH. Lalu untuk spellingnya juga tidak berbeda jauh dengan tulisan cardinal numbernya. Kayak misalnya angka 11 bahasa Inggrisnya 11. Lalu kalau urutan ke-11 bahasa Inggrisnya 11th.
hanya menambahkan huruf T dan H. Lalu angka 12 bahasa Inggrisnya 12. Kalau urutan ke-12 bahasa Inggrisnya 12th. Kalau untuk urutan ke-12 ini dia huruf V dan I diubah menjadi huruf F lalu endingnya ditambahkan TH. 13 juga tinggal ditambahkan TH menjadi 13th. 14 menjadi 14th. 15 menjadi 15th. Dan seterusnya sampai yang ke-20. 20 atau 20 menjadi 20th. Oke, kita lanjutkan ya ke urutan 21 sampai urutan 30. Nah, kalau urutan 21 sampai urutan ke-30 ini, dia kembali ke formula awal. Ada kata first, second, dan third. Urutan ke-21 bahasa Inggrisnya 21st. Urutan ke-22 bahasa Inggrisnya 22nd. Urutan ke-23 bahasa Inggrisnya 23rd. Urutan ke-24 bahasa Inggrisnya 24th, and etc. Nah, kalau kalian sudah paham sampai urutan ke-30 ini, untuk urutan selanjutnya formulanya sama seperti ini. Kayak misalnya kalau ke-73 bahasa Inggrisnya menjadi 73rd. Nah, kalau sudah paham, contoh-contohnya juga ada di bukunya halaman 17 sampai 18 ya. Itu ada sampai urutan ke 1 juta, yaitu 1 million. Okay, now let's see activity G on your book page 18. Ada contoh-contoh kalimat yang menggunakan ordinal number. The first, January is the first month of the year. Januari adalah bulan pertama di tahun ini. Nah, ini ordinal numbernya ada di the first, okay? And then February is the second month of the year. Februari adalah bulan kedua di tahun ini. March is the third month of the year. Maret adalah bulan ketiga di tahun ini. April is the fourth month of the year. April adalah bulan keempat di tahun ini. May is the fifth month of the year. Mei adalah bulan kelima di tahun ini. June is the sixth month of the year. Juni adalah bulan ke-6 di tahun ini. July is the seventh month of the year. Juli adalah bulan ke-7 di tahun ini. August is the eighth month of the year. Agustus adalah bulan ke-8 di tahun ini. September is the ninth month of the year. September adalah bulan ke-9 di tahun ini. October is the 10th month of the year. Oktober adalah bulan ke-10 di tahun ini. November is the 11th month of the year. November adalah bulan ke-11 di tahun ini. And then the last one, December is the 12th month of the year. Desember adalah bulan ke-12 di tahun ini. Wah, udah banyak ya contohnya. Nah, sekarang this is your homework for today. Open activity H on page 19. Ada tabel ya berwarna biru. Nah, itu ada ordinal numbers first, second, third, fourth, fifth, until 10th. Nah, untuk yang nomor 1 sudah diselesaikan di sana. Kalian harus menuliskan nama teman kalian, boleh nama teman kelas atau nama teman rumah, dan ordinal numbersnya sudah ditentukan sesuai yang ada di tabel. Lalu kalian harus menuliskan sentences atau kalimat. It depends on you ya. Bebas kalimatnya seperti apa. Contohnya ada di kalimat pertama. Contoh kalimatnya yang urutan pertama ada Juki is the first child of the family. Juki adalah anak pertama di keluarganya. Kita lanjut ke urutan kedua. Contohnya, Juki gets the second rank in class. Juki mendapatkan ranking 2 di kelasnya. Contohnya lagi, untuk urutan ketiga,
Rina is the third winner in running competition. Rina adalah juara ketiga di kompetisi berlari. Mudah kan? Contoh kalimatnya sudah banyak, kalian hanya tinggal membuat 7 kalimat lagi. Oke, dikerjakan ya. Miss Citra tunggu jawabannya hari ini. Oke. Selamat mengerjakan. Okay, I think enough for today. Thank you for your attention. I'm sorry if I made mistakes. Thank you and see you.